Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Para ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmatnya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau akhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadi pokok pangkal bagi bersyukurnya kita atas seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tercatat mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat serta salam Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sebagaimana tadi ayat-ayat yang sudah dibaca, yakni 3 ayat dari surah Al-Imran ini, maka pada malam hari ini kita berusaha untuk sama-sama mengkaji, mentadaburi, memahami akan makna daripada kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan fungsi daripada ayat Al-Quran itu menjadi hudan, menjadi petunjuk yang nyata bagi kita sekalian. Maka marilah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita mulai dari ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Qatadah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atau semoga pemimpin dari 2 kerajaan besar zaman itu, yaitu kerajaan Persia dan Romawi. Kalau istilah orang-orang sekarang ini, 2 superpower, 2 kerajaan yang sangat besar dan sangat tangguh. Bukan untuk diperangi ya, melainkan untuk ditundukkan. Raja-raja tentunya akan diharapkan rakyatnya akan ikut tunduk hati mereka untuk ta'aluf, untuk
tunduk kepada al-Islam, untuk masuk Islam. Di sisi lain juga para munafikun, orang-orang munafik itu mengatakan bahwa doa keinginan dari Rasulullah SAW ini, kata mereka di dalam keterangan tafsir ya, hayhata hayhata. Ini istilah di dalam atau ungkapan di dalam keumuman ya, atau menjadi kebiasaan dalam ucapan-ucapan orang-orang dalam bahasa Arab, hayhata hayhata, jauh lah, harapan itu sangat jauh, nggak sebanding dengan kekuatan dan kemampuan bagi kaum muslimin dewasa itu yang dia lihat. Maka sebagai jawaban sekaligus tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa, seperti apa bentuk doa itu atau bunyi doa tersebut, yang merupakan juga sekaligus jawaban bagi ucapan-ucapan, katakanlah ucapan sinis ya, dari orang-orang munafikun. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, "Qul," katakanlah wahai Rasulku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma malikal mulki," wahai Allah yang menjadi penguasa atau yang menguasai segala kerajaan, ya, menguasai segala kerajaan atau kekuasaan yang dibuat oleh manusia. Tu'til mulka man tasha, engkaulah yang memberikan kerajaan atau kekuasaan kepada yang engkau kehendaki. Jadi ini bunyi doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau pula yang akan mencabut ya, al mulka yakni kerajaan, mimman tasha, dari yang engkau kehendaki pula. Jadi para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, penggalan daripada doa ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kekuasaannya itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau yang sangat memahami akan makna dari kandungan ayat Allah ini. Dan ini menjadi pelajaran bagi segenap umat dari zaman ke zaman, meyakini bahwasanya yang maha kuasa yang akan menetapkan mana yang akan menjadi raja dalam kehidupan ini dan mana yang akan dicabut kerajaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harus diyakini oleh orang-orang yang beriman. Sekuat apapun yang dilihat dalam pandangan, dalam kasat mata masyarakat atau manusia banyak, ini sulit ini digoyang atau digoyahkan kekuatan kerajaan ini. Ini dalam pikiran kebanyakan manusia. Tapi manakala diukur dipandang dengan keimanan, apalagi ini sudah terbukti bahwa dalam kurun beberapa waktu setelah Rasulullah SAW dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin, maka Allah Subhanahu wa taala menundukkan
kekuatan kerajaan yang dipandang sebagai kerajaan yang disebut superpower tadi, masyarakat ataupun rakyat yang ada di dalam dua kerajaan itu, para ikhwan dan akhwat, mereka memasuki Islam atau menyerahkan diri untuk mengikuti ajaran Islam. Ya, ini adalah satu bukti nyata pada saat itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi ibrah bagi kita sekarang ini tentang hal itu, supaya memberikan semangat kita di dalam dakwah, di dalam memperjuangkan tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala ini. Paling tidak kita berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih daripada itu, mengajak manusia untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam kitabullah Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita yakini supaya memberi dorongan yang besar bagi kekuatan kita di dalam mengajak kepada tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'. Dan engkau pula yang memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki, dan engkau pula yang akan menghinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Jadi para ikhwan dan akhwat, dari sebagian ayat ini dapat kita maklumi, dapat kita fahami, jadi yang akan mendudukan seseorang pada maqam yang mulia atau yang menjatuhkan orang kepada maqam atau tempat yang hina, itu semata-mata adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuasaan dan kekuatan bagi manusia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ini harus menjadi keyakinan bagi kita segenap muslimin muslimat ini, yang bisa menjadikan manusia mulia Allah semata-mata, yang bisa menjadikan manusia itu menjadi hina Allah Subhanahu wa taala semata. Tentunya ini dengan sebab-sebab dari perbuatan manusia itu sendiri. Apabila mereka memilih jalan keimanan, jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang akan diberikan kemuliaan hidup. Karena seluruh manusia ini pada hakikatnya sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula antara kaum laki-laki dan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya derajatnya sama. Yang membedakan itu adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing. Itu saja. Kemudian yang menentukan mulia dan hinanya manusia, Allah mengatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bergantung dari sejauh mana ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa. Jadi Allah tahu siapa yang milih jalan takwa kepadanya, janji Allah akan dimuliakan. Sebaliknya, orang-orang yang memilih jalan yang bengkok, memilih jalan ingkar dari nikmat Allah, yang hakikatnya adalah mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nikmat, yang memiliki seluruh kehidupan langit dan bumi serta segala isinya, yang mempunyai petunjuk yang jelas berupa al-Islam ini.
Apabila orang atau manusia tidak mengimani akan seruan dan panggilan Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka. Biyadikal khair, di tanganmu lah al khair, yaitu kebaikan. Biyadikal khair. Al khair berarti ini merupakan lafadz yang di dalam bahasa Arab disebut lafadz yang ma'rifat. Al khair tidak lain terbingkai dalam sebuah syariat yang namanya al-Islam. Karena di luar itu tidak ada kebaikan. Kalau disebutkan petunjuk, tiada lain terbingkai dalam syariat yang bernama al-Islam. Kalau jalan di luar dari petunjuk, sudah barang tentu itu adalah jalan yang bengkok, jalan yang membawa kerusakan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat, kerugian dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi di tangan Allah Subhanahu wa taala al khair ini, aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya agar hamba itu mendapatkan kebaikan baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengakhiri atau di akhir kalimat doa pada ayat yang ke-26 ini memberitahukan kepada hambanya, dimulai dari Rasul yang Nabi Muhammad SAW, bahwasanya yang menguasai segala sesuatu, langit, bumi beserta segala isinya, ini para ikhwan dan akhwat sekalian, juga yang menguasai nanti kehidupan dunia dan kehidupan akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi hal inilah yang membuat tidak ada syak, ya, tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri Rasulullah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang sungguh-sungguh beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat berikutnya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkaulah yang memasukkan malam ke dalam siang. Kemudian wa tulijun nahara fil lail, dan memasukkan siang ke dalam malam. Jadi kalimat ini difahami oleh para mufassirin bahwa pergantian siang dan malam. Jadi dimulai dengan kalimat engkaulah ya Allah yang memasukkan malam ke dalam siang, berarti setelah berakhirnya di ujung siang maka tibalah waktu malam. Demikian sebaliknya, watulijun nahara fil lail, dan masukkan akan siang ke dalam malam. Setelah penghujung malam di pagi hari, sebagaimana yang seluruh manusia, ya, bukan hanya kita, menyadari ini, bahwasanya terjadi pergantian dari malam itu kepada waktu siang. Kalau dipandang secara biasa saja, ya, itu hal yang tampaknya biasa saja perjalanannya. Terjadinya malam,
berganti siang, siang berganti malam. Ini sesungguhnya tidak akan ada kemampuan manusia untuk melakukan itu, para ikhwan akhwat rahimakumullah. Walaupun sebagian manusia melewatinya hanya seperti hal biasa. Padahal ini urusan yang sangat berat, sangat besar. Ya. Tidak mampu difikirkan oleh kita sekalian. Tetapi semua ini Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya. Bagaimana perjalanan waktu ini yang mempunyai, yang maha memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Jadi tidak akan para ikhwan dan akhwat, terjadi misalnya berturut-turut malam 2 kali 12 jam misalnya, atau berturut-turut siang 2 kali 12 jam. Dengan kata lain, malam 24 jam atau siang 24 jam. Ya. Nah, ini adalah boleh dikatakan sesuatu yang tidak pernah kita saksikan terjadi demikian itu, para ikhwan. Walaupun ada siang yang panjang, itu pernah terjadi karena adanya sebuah janji dari seorang hamba Allah yang harus sampai pada waktu sebelum terbenam matahari. Subhanallah ya. Jadi demi menjaga martabat ya, sebuah janji yang benar seperti itu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Dari sini dapat kita ambil satu pelajaran bahwasanya manusia ini tidak bisa mempergilirkan siang dan malam. Ya, tanda bahwa memang manusia dan seluruh makhluk Allah ini mereka tidak bisa merekayasa pergantian siang dan malam itu. Ya. Di dalam ayat lain juga kita baca ya, para ikhwan dan akhwat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian atau silih bergantinya malam dan siang itu la ayatil liulil albab, sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, yakni bagi orang-orang yang berakal. Tentu saja Allah menyematkan kalimat ulul albab ini adalah terhadap hamba-hamba pilihannya. Siapa mereka? Yaitu bukan sekedar orang-orang yang memiliki akal, yang pandai berpikir, melainkan harus berada dalam bingkai keimanan, yaitu orang-orang muslim, orang-orang mukmin, muslimat, mukminat, yang mereka itu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, yang perputaran hari itu tentu tidak dilewati melainkan dengan adanya perintah Allah yang dijalankan atau yang menjadi kewajiban bagi setiap hamba Allah, seperti halnya kewajiban dalam menegakkan sholat 5 waktu, kewajiban menjalankan saum sebulan lamanya dalam 1 tahun, dan segala macam kewajiban-kewajiban yang lainnya yang Allah SWT sudah atur. Jadi tidak dilewati begitu saja pergantian siang dan malam itu. Nah, ini yang menjadi hal yang difikirkan, hanya yang bisa mikirkan itu bagi ulul albab tadi. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah,
Kemudian lanjutan ayat tadi, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Apa maknanya ini? Dan engkaulah yang mengeluarkan al-hayya, yang hidup, minal mayyiti, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, dan engkaulah pula yang mengeluarkan al-mayyit, yang mati, minal hayyi, dari yang hidup. Kalau dalam tafsir Jalalain itu, para ikhwan dan akhwat bisa baca itu tafsirnya, bahwa beliau mufassir menukil dari untuk dimasukkan dalam syarah kitab itu yang kita bisa baca, seperti halnya manusia dan burung. Nah, di situ, atau ayam lah katanya, sebangsa unggas. Bagaimana manusia itu? Di situ disebutkan di sini, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Jadi manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nutfah. Itu keterangannya. Nutfah itu adalah yaitu dari air yang memancar dari sulbi laki-laki yang bercampur dengan ovum dari pihak kaum wanita. Itu disebutkan sebagai contoh bahwa dari yang mati. Kalau burung atau ayam itu dari yang mati pula, ini dari telurnya. Nah, gitu, ya kan? Dari telurnya. Di dalam keterangan tafsir yang saya baca ini juga seperti itu. Dicontohkan seperti ayam, ya kan? Dari telur, dari yang mati kepada terciptanya, dari ciptakan Allah Subhanahu wa taala berupa yang hidup seperti burung ataupun ayam. Kemudian yang bagian kedua adalah wa tukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan, atau engkau yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Seperti dari manusia keluar yang mati tadi. Nah, yaitu apa namanya itu, yang keluar dari tulang sulbi tadi, ya kan? Dari nutfah tadi, keluar dari manusia yang hidup, ibu-ibu. Nutfah ini dicontohkan sebagai makhluk yang masih belum hidup. Ya, demikian juga telur, ya, keluar dari burung ataupun dari ayam, ya. Itulah, seperti itulah keluarnya yang mati daripada yang hidup. Nah, seperti itu ya. Kita paham nih ibu-ibu ya, para muslimat ya. Atau juga bisa juga kita lihat ya, kita amati seperti halnya dari biji-bijian dan buah-buahan itu ya. Dari pohon yang katakanlah sebagai sesuatu yang hidup ya, dalam artian bukan hidup yang berpindah ya, itu banyak kita amati bersumber atau berasal dari biji yang ditanam ibu-ibu, dari habbah, kemudian menjadi pohon. Kemudian di pohon itu besar, kemudian berbuah, dan di dalam buah itu ada biji sebagai sebagai contoh sesuatu yang mati keluar dari pohon yang hidup tadi. Seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkaulah yang memberikan rizki
kepada yang engkau kehendaki bighairi hisab, tanpa batas, ya, tanpa perhitungan, Jadi hisab bahasa Arab sekaligus bahasa Al-Quran ini artinya perhitungan, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mau memberikan kepada hambanya yang dipilih, yang dikehendakinya, tidak dapat dihitung-hitung lagi oleh manusia. Tidak bisa dihitung, tidak bisa ditaksir oleh kita seberapa banyaknya. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan rizki. Nah, termasuk di dalam hal ini rizki itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, maka kita dapat dari penjelasan para ahlinya, ya, ahli dalam bidang tafsir, ya, bahwa ketika kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, lantas kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sungguhnya doa ini adalah ucapan kita setiap kali mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya makanan rizki itu. Seperti halnya orang yang mendapatkan kendaraan, ya, dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, lantas dia dapat membeli kendaraan. Orang ini mengucapkan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bahkan di antara ulama juga mengatakan termasuk seorang istri mendapatkan suami, dia berdoa seperti itu, minta keberkahan dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami mendapatkan istri, minta keberkahan akan istrinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Termasuk juga bagian daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala itu adalah berupa makanan dan minuman yang kita makan, yang kita minum setiap hari, ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik para ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. La tattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ini ayat berupa larangan dari Allah Subhanahu wa taala. La tattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah, ya, orang-orang mukmin, ya, orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir, ya, sebagai wali mereka. Ya. Kata aulia ini adalah merupakan jamak daripada kata wali, yang berarti atau bermakna bisa menjadi pemimpin, bisa bermakna pelindung, ya, ya, seperti itu. Jadi ayat ini adalah merupakan larangan bagi orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya. Min dunil mu'minin, selain daripada orang-orang beriman. Berarti maksudnya merupakan kewajiban bagi setiap orang-orang beriman untuk saling mewalii, saling memimpin, ya, saling mengayomi satu sama lain. Karena para ikhwan dan akhwat, pada ayat 55 dari surah Al-Maidah kita sudah sama-sama baca. Pada kesempatan ini kami mengulang bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah
walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Hanyalah yang disebut wali kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan orang beriman ini diberikan penjelasan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Jadi orang beriman yang bagaimana? Yang pertama, yang menegakkan salat. Kemudian yang kedua, orang beriman yang senantiasa mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga, mereka orang-orang yang ruku. Yang dalam pemahaman tafsir orang yang tunduk. Tunduk kepada apa? Tunduk kepada aturan-aturan syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang rakiun tadi. Jadi diawali dengan kalimat innama, ini menunjukkan bahwa hanya itulah artinya. Hanya itu saja. Jadi kalau keluar dari situ, itu bukan walinya orang-orang beriman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menunjuk khusus bahwa antara orang-orang beriman dengan orang-orang beriman yang lain, itulah yang berhak untuk menjadi pemimpin mereka. Atau beriman yang orang beriman yang menjadi pemimpin itu yang berhak untuk memimpin saudara-saudara mukminnya. Nah, seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Dan barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya, ya, atau berbuat seperti itu, maksudnya adalah yang menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai walinya, falaisa minallahi fi syai', ya, maka tidak ada lagi sesuatu pun yang diharapkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Jadi orang-orang yang beriman sengaja menyerahkan dirinya dipimpin oleh orang-orang kafir, maka tidak ada lagi urusan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan, ya, kepada orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai walinya, para ikhwan akhwat. Ini contoh yang nyata. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Diawali dengan periodisasi kehidupan kaum muslimin di Makkah selama kurang lebih 13 tahun, ya para ikhwan akhwat. Maka dari sekian banyak muslimin dan muslimat yang sudah taslim, sudah mengikuti kepemimpinan Allah dan Rasulnya, kewalian Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti akan disaring lagi keimanannya. Yaitu pada tahapan apa? Pada tahapan ketika mereka harus ikut berhijrah ke Yathrib, Madinah, para ikhwan akhwat rahimakumullah. Sebagian ikut pada hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, mereka sudah dalam posisi aman, ya. Arti posisi aman ini sudah tidak ada lagi yang mengganduli mereka dalam hal ini, yang memberi tugas bagi mereka untuk hadir misalkan dalam acara-acara yang dibuat oleh pemimpin yang berdasarkan hawa nafsu yang ada di Makkah, seperti pada saat itu adalah Abu Lahab dan sekutu-sekutunya, para ikhwan. Sementara yang masih tinggal di Makkah, ada yang
beberapa golongan yang mendapatkan keringanan dari Allah SWT. Seperti siapa? Yaitu para wanita yang tidak sanggup berjalan sana, orang-orang jompo, orang-orang tua, ya, yang tidak bisa berjalan, yang juga anak-anak yang tidak tahu serta tidak kuat berjalan untuk hijrah ke Madinah, itu mendapatkan pemaafan dari Allah SWT dengan tetapnya mereka berada di Makkah itu, para ikhwan dan akhwat. Tapi bagi mereka yang kuat berjalan, ya, yang tahu jalan, namun mereka lebih mencintai kehidupannya di Makkah, perdagangannya atau bisnisnya yang mereka rawat, kebun kurmanya, kebun anggurnya yang mereka cintai, rumah mereka, ya, kendaraan-kendaraan mereka berupa kuda, ya, berupa unta yang mereka sayangi. Mereka lebih memilih untuk tinggal bersama pemimpin yang musyrik, pemimpin yang menyembah berhala, sekaligus pemimpin yang tidak menegakkan kitab Allah, Al-Quran. Maka mereka ini tidak mendapatkan apa istilahnya pengampunan dari Allah SWT, sampai mereka rela meninggalkan kota Makkah untuk bergabung dalam kepemimpinan Rasulullah SAW dan hidup bersama dengan para sahabat yang lain di Yathrib yang kemudian bernama Madinah Al-Munawwarah. Jadi itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW berhijrah itu benar-benar secara fisik, namun beliau meringankan bagi umatnya, termasuk kita ini, bahwa beliau ketika terjadi Futuh Makkah, kemenangan di kota Makkah, beliau bersabda, innahu la hijrata ba'dal fathi, sungguh tidak ada lagi hijrah berupa perpindahan secara fisik sesudah terjadi Futuh Makkah, kemenangan di kota Makkah ini. Akan tapi kata beliau, al-muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu, yang disebut orang-orang yang berhijrah setelah itu, yaitu mereka yang berpindah dari hal-hal yang dilarang Allah kepada hal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Satu contoh yang nyata, kebanyakan manusia merasa nyaman hidup sekarang ini dalam kondisi berpecah belah, padahal perpecahan itu dilarang Allah SWT. Ya. Kapan Allah SWT baru meridhoi kehidupan mereka? Setelah mereka hijrah, jadi berpindah dari hal yang dilarang, yaitu hidup yang berpecah belah tadi, kepada kehidupan yang berjamaah, yang bersatu padu di bawah satu sentral kepemimpinan Imamul Muslimin. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam hidayahnya, menuntun kita untuk senantiasa istiqomah dalam Islam ini, dan istiqomah pula dalam kehidupan berjamaah dan berimamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kehidupan kita. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.